Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik kita. Dipandu firman Tuhan dari Lukas pasal 6 ayat 35, demikianlah firman Tuhan. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Dia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hukum yang terutama dari seluruh hukum Taurat dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 22 ayat 39 dan seterusnya adalah kasih. Kasih itu mengasihi Tuhan dengan totalitas, dengan segenap jiwa, segenap hati, dan dengan segenap tenaga. Dan sama harganya dengan itu, yaitu mengasihi sesama seperti diri sendiri. Mengasihi sesama tidak dibatasi, hanya orang yang satu kelompok, hanya orang yang satu iman, hanya orang yang satu ras, hanya orang yang satu gereja, hanya orang yang baik-baik saja. Tetapi sesama di sana adalah semua manusia, tanpa memandang agama, tanpa memandang perilaku, tanpa memandang kelompoknya. Prinsipnya, semua manusia yang diciptakan oleh Allah. Saudara-saudaraku, dalam melakukan kasih tersebut, manusia sering mengasihi ketika dia dikasihi. Maka kasih yang demikian adalah kasih yang reaktif. Ketika seseorang berbuat baik, kemudian kasih itu kita balaskan dengan hal yang sama. Ada juga orang melakukan tindakan kasih seperti memberikan hutang kepada saudaranya. Maka ketika suatu saat dia butuh pertolongan dan kemudian meminta pertolongan kepada orang yang pernah dia tolong, dan orang yang pernah menolong dia itu tidak dapat menolong dia akan kecewa dan berbalik membencinya dengan mengatakan, dia itu tidak tahu diuntung. Dia tidak pernah mengetahui apa yang baik yang sudah dilakukan oleh saudaranya kepada dia. Dia tidak tahu membalas budi. Saudaraku, motivasi untuk mengasihi bukanlah untuk memberikan hutang kepada saudara kita, dan kasih tindakan perbuatan baik yang kita lakukan bukan sesuatu tabungan yang nanti kita harapkan supaya kembali kepada kita dengan berlipat ganda. Bila itu yang kita lakukan, maka itu adalah bisnis, bukan tindakan kasih. Tapi ada lagi yang lebih radikal, yang kemudian dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yaitu mengasihi musuh. Saudaraku yang terkasih, mengasihi musuh ini adalah sesuatu yang sangat sulit dilakukan. Tetapi kita mengasihi musuh harus berangkat dari perkataan Tuhan Yesus dengan pemikiran bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan itulah doa Tuhan Yesus, salah satu ucapan di kayu salib yang mengatakan, ampunilah mereka ya Bapa, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara-saudaraku yang terkasih, mengasihi musuh harus berangkat dari pola pikir yang pertama, praduga tak bersalah, bahwa musuh itu, orang yang membenci kita itu, sesungguhnya tidak mengerti apa yang mereka perbuat. Kemudian, karena mereka melakukan itu bukan atas kehendak diri sendiri, dari hati nuraninya yang terdalam, kita mau mengampuni mereka. Dengan kesediaan kita untuk mengampuni mereka, maka kemudian kita dimampukan mengasihi mereka dan juga tentunya mendoakan mereka. Dan ketika kita menolong mereka, jangan mengharapkan apa-apa. Allah adalah kasih, dan barang siapa yang mau mengenal dan diam di dalam Allah, dia harus mengasihi. Maka saudara-saudaraku, marilah kita mengasihi, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik atas cinta kasih yang mengorbankan anak untuk menyelamatkan kami orang berdosa. Maka sekarang mampukan kami untuk mengasihi sesama, bahkan mengasihi musuh kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.